mengampuni orang yang bersalah tanpa syarat, tuntas, dan selesai. Pengampunan bukan hanya di bibir, tetapi keluar dari hati. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Permenungan kita pada hari Minggu ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35, di mana di sana Yesus mengatakan kepada kita sekalian tentang bagaimana seharusnya kita mengampuni. Yesus mengatakan, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan suatu kualitas pengampunan yang dikehendaki oleh Tuhan kepada para murid, juga kepada kita semua, yaitu pengampunan tanpa batas. Sesuai dengan amanat Injil hari ini, ajaran ini dapat kita lihat dari 2 peristiwa. Dialog Yesus dengan Petrus dan cerita perumpamaan mengenai kerajaan surga. Dalam peristiwa yang pertama, Petrus kelihatan sangat mengetahui dengan baik tentang pengampunan versi orang Yahudi. Orang Yahudi mengampuni sampai 3 kali saja. Namun Petrus menginginkan tindakan mengampuni lebih daripada itu, sampai 7 kali. Petrus berpikir bahwa mengampuni sampai 7 kali itu sudah luar biasa. Bahkan mungkin dia akan mendapat pujian dari Yesus. Namun ternyata jumlah itu sama sekali tidak cukup untuk Yesus. Yesus menambahkan, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Satu jumlah yang tak terbatas, angka sempurna di atas sempurna. 7 dan 10 adalah angka sempurna dalam kebiasaan Yahudi. Bayangkan kesempurnaan di balik angka 70 kali 7 kali. Dengan ini Yesus mau menunjukkan kualitas pengampunan itu. Pengampunan harusnya tidak terbatas, bulat, utuh, dan menyeluruh. Yesus juga menunjukkan hal serupa dalam cerita tentang perumpamaan hamba yang berutang. Hamba yang berutang 10.000 talenta itu sebenarnya tidak punya apa-apa lagi. Karena untuk membayar utangnya itu, ia sendiri, anak istri, dan segala miliknya mesti dijual. Tetapi raja itu membebaskan dia dan menghapus utangnya. Mari kita melihat sejenak soal berapa besar jumlah utang hamba ini. 10.000 talenta itu setara dengan 60 juta dinar. 1 dinar itu adalah upah kerja sehari untuk seorang buruh atau tukang. Kalau dalam kurs rupiah, 1 hari untuk seorang tukang bangunan
tahun 2022 itu sekitar 92 ribuan lebih. Mari kita genapkan menjadi 93 ribu. Itu tukang bangunan. Karena itu, kalau kita menjumlahkan semua dari 60 juta dinar itu, orang yang berhutang ini harus membereskan utangnya sebesar 5,56 triliun. Angka yang sangat besar dibandingkan dengan saudaranya yang berutang 100 dinar kepada dia. 100 dinar kalau dirupiahkan sekitar 9.269 ribuan. Tidak sebanding dengan utang dia yang begitu besar, 5,56 triliun. Tapi mari kita bayangkan bahwa utang yang besar ini dihapus dan dia tidak membayar sepeser pun. Karena itu semestinya kualitas pengampunan yang dikehendaki Tuhan adalah pengampunan tanpa batas. Mengampuni orang yang bersalah tanpa syarat, tuntas, dan selesai. Pengampunan bukan hanya di bibir, tetapi keluar dari hati. Pengampunan itu menuntut kesadaran batin kita. Kalau tidak, maka kita hanya sementara bermain sandiwara saja. Pengampunan yang sepenuhnya harus bermuara pada belas kasih dan kemurahan hati. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga belajar untuk mengampuni. Pengampunan adalah saatnya di mana pintu berkat Tuhan itu terbuka bagi kita. Dan kalau pintu itu sudah terbuka, jangan ditutup lagi. Maka kalau kita mengampuni, kita akan hidup di dalam buah-buah pengampunan. Kembalinya rasa damai, seimbangnya suasana batin, dan kembali utuhnya kepribadian kita. Kita tidak hidup lagi di dalam luka dan kepahitan. Karena itu pengampunan sejatinya akan memberikan kesembuhan dan pemulihan untuk kita sekalian. Mari kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.